Pilihan kaum milenial untuk Pilpres. Teman-teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Pak Yanto, apa kabarnya Pak Yanto? Baik, Mas Yuki. Pak, terkait dengan pilihan milenial Pak untuk kandidat presiden Pak, seperti apa sih Pak pilihan milenial itu Pak? Ya, rata-rata kandidat-kandidat calon presiden yang ada di Indonesia sekarang ini memberikan perhatian serius bagi kaum milenial ini. Banyak cara yang dilakukan oleh mereka dan lebih banyak ditonjolkan dekat dengan masyarakat, mengerti ini itu, mengerti tentang tren, mengerti dengan isu-isu yang akrab di lingkungan milenial. Padahal yang mereka belum tentu tepat membedah kaum milenial ini karena persepsi kita dari 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu menganggap kaum milenial itu adalah pemilih pemula. Padahal hari ini pemilih pemula bukan lagi di kaum milenial, Mas Yuki. Dia adalah pemilih pemula itu adalah generasi Z sekarang. Jadi kalau pemilih milenial itu masuk kategori generasi Y, tapi kalau generasi Z itu adalah generasi setelah generasi Y. Mereka lahir setelah tahun 1995. Nah, generasi milenial itu adalah generasi yang lahir dari tahun 1980 sampai tahun 1995. Nah, persepsi ini yang seringkali keliru karena para kandidat ini menganggap milenial adalah pemilih pemula. Padahal hari ini pemilih pemula adalah generasi Z. Tapi apapun itu, apakah dia generasi milenial, apakah generasi Z, bagi saya rata-rata kandidat presiden ini cemas untuk merangkul pemilih pemula. Nah, cara pendekatan pemilih pemula ini, ya mereka harus funky. Mereka harus mengerti tentang isu-isu, mereka harus mengerti tentang tren, mereka harus mengerti tentang selera, mereka harus mengerti tentang kegiatan keseharian kaum muda ini sebagai pemilih pemula ini. Nah, masalahnya adalah untuk memahami dunia digital saja, rata-rata kandidat calon presiden ini masih gagap, masih tidak terlalu luas memahami dunia-dunia digital. Lebih banyak mereka dibantu, disupport oleh para konsultan mereka, sehingga kemunculan mereka ada yang tidak genuine, tidak natural, tidak alamiah begitu. Nah, ini tentu bisa dideteksi oleh pemilih-pemilih pemula bahwa mereka tampil itu ada maunya. Ini adalah sebuah tindakan politik, ini adalah sebuah gerakan untuk menarik simpati mereka tapi punya muatan politik. Dan ini tidak akan menumbuhkan simpati yang besar dari generasi Z ini, pemilih pemula ini, Mas Yuki. Jadi harusnya yang bisa dilakukan oleh kandidat untuk merangkul mereka adalah tunjukkan bahwa kita punya wawasan muda gitu, wawasan generasi Z, wawasan milenial, tunjukkan bahwa kita peduli sama mereka. Tapi yang lebih penting, sejak generasi milenial pun kandidat-kandidat presiden ini kering dalam mengungkapkan gagasan-gagasan kebangsaan kita. Generasi milenial dan Z ini bahkan saya nilai lebih mengerti tentang komitmen kebangsaan dibandingkan kandidat presiden sendiri. Ini kan aneh gitu. Karena apa? Karena kandidat-kandidat presiden ini terlalu sibuk untuk meraih kedudukan, meraih prestis, bertarung dalam dunia politik. Mereka lupa untuk memperkuat, mematangkan pandangan-pandangan kebangsaan mereka. Saya tidak melihat dalam 10 tahun terakhir tokoh-tokoh nasional kita bicara tentang kebangsaan kita. Di sini saya rasa harusnya menjadi celah buat mereka merangkul kaum-kaum muda ini. Jadi bukan hanya sekedar mengerti teknologi, mengerti gadget, mengerti perkembangan YouTube, mengerti tentang perkembangan media sosial, mengerti tentang desain grafis yang makin berkembang atau cara-cara pemasaran dalam dunia digital. Bukan hanya semacam itu. Yang lebih penting dari mereka adalah, bagi saya, generasi muda kita rindu akan tokoh yang mengerti tentang nilai-nilai kebangsaan kita, Mas Yuki. Pak, untuk generasi Z ataupun milenial yang Bapak sampaikan tadi Pak, itu kisaran umur berapa sih Pak antara generasi yang satu sama yang generasi yang kedua, milenial maupun yang generasi Z?
Kemudian Pak, untuk adik-adik kita ini kan agak sedikit sensitif Pak. Nah, menurut Bapak selaku pengamat dari konsultan politik Pak, bagaimana gitu Pak untuk mencermati pemilih muda ini Pak? Ya, yang pasti kalau generasi milenial itu boleh dibilang usia menengah dewasa ya di kita. Yang pasti kalau mau tahu generasi Z itu mereka besok adalah pilpres yang pertama maupun pilpres yang kedua buat mereka. Itu saja ukurannya, besok adalah pilpres pertama maupun pilpres kedua, itu generasi Z, Mas Yuki. Nah, pendekatan mana yang tepat untuk merangkul mereka? Seperti saya katakan tadi, ya harus natural, harus genuine gitu loh, jangan palsu. Berbaur sama mereka. Nah, berbaur sama mereka ini kan harus ada seninya, harus ada punya daya tahannya. Kalau misalnya Mas Yuki maunya pres, biasa duduk-duduk dengan elit, biasa kongko dengan lingkungan elit, kemudian harus berbaur mereka, ya harus bisa melakukan itu. Memang aneh-aneh, bisa lucu-lucu, bisa kocak, bisa banyolan, bisa serius, bisa penuh dengan misalnya selera musik yang berbeda, selera tentang teknologi yang berbeda, tapi itu harus dipelajari dan harus masuk dalam dunia mereka. Kalau cuma datang sesekali menunjukkan kepedulian, tapi kemudian besok-besok kandidat presiden ini malah berada dalam dunia atau lingkungan yang berbeda dari mereka, mereka juga akan mengatakan bahwa oh, kamu datang ke kita hanya karena untuk kepentingan politik, tidak lebih dari itu. Bisa saja kaum muda ini memilih kandidat presiden semacam itu, tapi jelas ikatan emosional itu tidak kuat dan kebangsaannya juga jadi kering. Karena bukan apa-apa, siapapun yang terpilih buat presiden kita besok, Mas Yuki, itu adalah figur atau sosok yang lebih memiliki tanggung jawab bagaimana menghantar kaum milenial dan pemilih pemula ini untuk Indonesia ke depan, untuk bangsa Indonesia ke depan. Mereka harus diperkuat fondasinya, mereka harus diperkuat persiapan mental dan segala macam kualitas mereka sebagai manusia dan bangsa Indonesia. Ini tanggung jawab presiden kita ke depan. Nah, bagaimana kita bisa menaruh harapan kepada kandidat presiden semacam itu kalau mereka tidak betul-betul menyalami pemilih-pemilih pemula untuk pilpres besok? Apakah ini sudah dilakukan Pak oleh calon capres kita Pak untuk pendekatan secara milenial ini Pak? Mereka berusaha melakukan, tapi persepsi mereka keliru. Karena seperti yang saya katakan, mereka menganggap bahwa pemilih pemula itu kaum milenial, padahal itu generasi Z. Generasi Z dengan generasi milenial itu berbeda karakteristiknya. Seperti misalnya generasi milenial itu senang bicara gadget, kemudian transaksi lewat online. Nah, justru generasi Z ini lebih natural, mereka lebih senang datang ke toko, lebih senang datang ke kafe untuk melihat secara langsung, untuk menyentuh secara langsung barang-barang yang mereka ingin konsumsi. Nah, karakteristik ini harusnya bisa dipahami oleh calon-calon presiden kita untuk besok, Mas Yuki. Pak, kalau secara gambaran secara umum Pak, pemilihan ke generasi Z ataupun generasi milenial Pak, berapa persen sih Pak suara mereka gitu Pak? Suara mereka besar. Itulah kenapa seringkali kandidat ini mengatakan generasi milenial harus begini. Kampanye mereka penuh dengan muatan-muatan yang ditujukan untuk generasi milenial karena suara mereka besar, Mas Yuki. Karena konfigurasi populasi kita itu memang lebih besar di kalangan muda, sehingga pemilih pemula, pemilih muda ini signifikan untuk menentukan kemenangan seorang calon presiden besok. Jadi pendekatan ini penting, dan yang paling penting adalah kandidat-kandidat ini harus bisa menyewa konsultan yang memahami dunia semacam ini. Nah, rata-rata konsultan-konsultan di Indonesia ini adalah orang-orang dewasa secara usia, bisa mengenal dunia milenial, mengenal dunia Z, tapi teoritis. Mereka tidak terjun atau nyemplung langsung gitu di kalangan milenial dan kalangan generasi Z ini. Nah, misalnya saja masih lumayan Mas Yuki menunjukkan misalnya band di tahun 80-an, tahun 90-an. Ini kan band-band generasi milenial sebenarnya. Tapi bagaimana bisa masuk ke hiburan, ke hobi anak-anak generasi Z yang cenderung lebih pragmatis, lebih instan dalam promo-promo dalam dunia digital, itu harusnya bisa lebih dipahami oleh para kandidat ini. Jadi jangan sampai mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang dipikir itu akan menarik
simpati, justru orang-orang muda ini melihatnya itu kering gitu. Nah, pengayaan-pengayaan ini hanya bisa dilakukan oleh konsultan-konsultan yang mengerti dunia ini dan mau mendengarkan suara-suara anak muda ini. Itu, Mas. Pak, boleh sedikit Pak dikasih gambaran Pak masalah presentasi Pak. Berapa persenkah pemilih muda ini Pak? Kemudian Pak, apakah pemilih muda yang potensi suaranya untuk Pilpres ini Pak, mohon maaf Pak, kota dan desa sama gitu Pak karakteristiknya Pak? Yang pasti saya sudah katakan bahwa presentasi itu besar, sekitar 30-40% itu udah pasti, Mas Yuki. Cuma masalahnya kalau untuk generasi muda di kota dan di desa, saya rasa mereka punya karakteristik yang sedikit berbeda. Tapi emosinya, semangatnya itu hampir sama. Mereka ingin mengikuti tren, mereka ingin lebih mengetahui apa yang terjadi dalam perkembangan dunia hari ini. Nah, yang saya heran adalah apabila kandidat-kandidat itu, beberapa pilkada yang saya ikuti datang ke daerah-daerah gitu, ke kabupaten, ke pelosok gitu, datang ke kafe-kafe sederhana yang mereka bikin, itu cukup meriah. Artinya anak-anak muda walaupun mereka di daerah-daerah, karena mereka sudah dikenalkan pada internet, dikenalkan dengan gadget yang user friendly buat mereka nggak ada masalah mengikuti tren-tren seperti ini. Nah, yang jadi celaka adalah kalau kandidat presiden tidak bisa memanfaatkan ini karena konsultannya nggak mengerti cara melakukan pendekatan pada anak-anak muda ini. Semisalnya saja ada konsultan ketika pandemi mengatakan, wah kita nggak tahu nih cara pendekatan pandemi, sekarang semua pandemi, semua sedang stagnan, semua strategi nggak bisa kita lakukan. Padahal itu konsultan yang disewa oleh partai politik di tingkat pusat mengatakan seperti itu. Kalau ada konsultan yang sampai buntu gagasan, buntu kreativitas, berhentikan aja konsultan itu. Karena yang namanya konsultan, seseorang atau lembaga mengaku konsultan karena kreativitas itu selalu muncul di pikiran mereka, di gagasan mereka. Jadi kalau misalnya ada konsultan mengatakan, wah ini pandemi, kita nggak bisa lagi melakukan sosialisasi atau strategi seperti kemarin. Terus strategi sekarang apa? Kalau dia tidak bisa memberi jawaban, berhentikan saja. Boro-boro dia akan mendekati kaum milenial, kaum muda, orang mendekati bagaimana dia bersiasat menghadapi pandemi aja dia tidak bisa. Jadi peran konsultan dalam pemilihan presiden itu sangat penting. Nah, tinggal kandidat itu bisa mengkanal-kanal bahwa ini wilayahnya konsultan, ini wilayah teman-teman saya, ini teman-teman yang berasal dari parpol, ini teman-teman yang berasal dari latar belakang militer, ini para sesepuh politik, ini dari teman-teman alumni saya. Nah, itu kandidat itu harus bisa juga mensinergikan itu. Nah, lemparkan saja ke konsultannya itu. Konsultan, ya saya pikir di Indonesia itu konsultan yang aku bisa menangani pilpres lumayan lah, ada 3-7 konsultan. Saya rasa itu mereka adalah konsultan-konsultan yang bagi saya handal, dan mudah-mudahan para calon presiden ini bisa mendapat manfaat yang maksimal, yang optimal dari konsultan yang mereka sewa. Demikian Mas Yuki. Terima kasih Pak Yato atas penjelasannya terkait dengan pemilih muda ataupun pemilih milenial. Teman-teman Citra Indonesia, demikianlah pembahasan kali ini terkait dengan pemilih muda atau pemilih milenial terkait dengan pemilihan presiden yang akan datang. Teman-teman Citra Indonesia, jangan lupa tetap pantengin terus di channel konsultanpolitik.com dan jangan lupa like, comment, and share.